Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Di dalam ruangan gua, King Ruo, Murong Jianyu dan Hua Zhen dengan tenang menyerap kristal jiwa abadi, memperbaiki fondasi kultivasi mereka masing-masing, tanpa menghiraukan getaran ledakan yang datang dari lorong gua. 30 menit kemudian, King Ruo membuka matanya, namun getaran dan suara ledakan dari lorong gua semakin kentara. Sus, aura semi-abadi tingkat 3 lenyap dari tubuhnya, berganti dengan aura kaisar dewa tingkat dasar. Penguasa muda, ucap Murong Jianyu dan Hua Zhen menyapa King Ruo yang ternyata lebih awal sudah selesai memulihkan fondasi kultivasinya. King Ruo menganggukkan kepala, menatap kedua sosok yang ternyata sedang mengawasinya. Teknik yang digunakan oleh penguasa muda King Ruo sangat luar biasa, bahkan menyamarkan tingkat kultivasinya tanpa celah. Hua Zhen membatin, menatap King Ruo dengan hormat. Sus, Dalu Rong memasuki ruangan. Saudara Rong, ada apa? Tanya Murong Jianyu. Beberapa semi-abadi tingkat 3 hingga tingkat 4 ingin memasuki ruangan, ucapnya sambil menatap King Ruo dengan serius. Baik, jawab King Ruo bergerak meninggalkan ruangan gua, mengikuti Dalu Rong yang mendahului mereka menuju lorong gua. Sus. King Ruo dan rombongannya tiba di depan perisai segel air transparan. Saudara Ruo, lihatlah. Heian Bai menunjuk 3 sosok semi-abadi tingkat 3 dan 2 semi-abadi tingkat 4 yang berada di balik dinding perisai transparan yang sedang bertempur melawan serangan formasi pedang yang menyerang mereka. King Ruo menganggukkan kepalanya, lalu menempelkan telapak tangannya pada dinding perisai transparan tersebut. Trar, dinding transparan itu bergetar, kemudian mengubah formasi serangan pedang menjadi lebih cepat dan ekstrim, membuat kelima sosok yang merasa hampir mampu menaklukkan pedang tingkat tinggi itu menjadi panik. Duar, serangan pedang menewaskan salah satu dari mereka, dan mengubahnya menjadi kabut darah. Bangsaat, mundur, teriak salah satu dari mereka bergerak mundur, namun 3 bilah pedang mendahului mereka dan menutup jalur pelarian mereka. Sial! Sudah kehilangan banyak pasukan, bahkan harus terbunuh di tempat ini. Saudara, bawa sosok yang ada di dalam gua mati bersama kita. Teriak salah satu dari mereka, sambil mengedarkan kekuatannya untuk meledakkan diri. Saudara, ucap Heian Bai, menatap King Ruo yang bahkan tidak mengendurkan serangan formasi pedang. Biarkan saja, mereka menganggap lorong gua ini serapuh tanah pasir. Mari kita lihat, ucap King Ruo santai. Saudara Ruo benar, bukankah pertempuran kita sebelumnya lebih mengerikan, ucap Dalu Rong. Benar, tetapi teknik kehancuran diri itu memaksimalkan kekuatan langit dan bumi hingga 5 kali lipat secara bersamaan. Dengan tingkat kultivasi mereka sekarang, ledakan yang akan terjadi, sama saja dengan serangan semi-abadi tingkat 8, ucap Murong Jianyu dengan khawatir. Sebenarnya mereka hanya mengancam. Lihatlah, ucap King Ruo sambil menunjuk ke 4 sosok yang sedang bertarung dengan frustrasi. Saudara Ruo benar, ucap Hua Zhen merasa heran. Saudara Bai, sangat tidak mungkin mereka akan mengorbankan dirinya, terlebih lagi menjadi semi-abadi bukanlah hal yang mudah. Jika saudara berada di posisi mereka, apakah saudara akan menyerah begitu saja? Tanya King Ruo. Heian Bai menggelengkan kepalanya. Aku akan menyelamatkan diriku, dengan berbagai cara, jawabnya sambil memperhatikan pertempuran keempat sosok yang sedang melawan serangan formasi pedang. Coba lihat yang sedang mereka lakukan. Ancaman yang dilontarkan sebelumnya, itu karena mereka yakin bahwa keberadaannya telah diawasi, ucap King Ruo menjelaskan. Duar, tebasan pedang kembali menewaskan salah satu dari mereka, membuat ketiga kultivator yang tersisa semakin frustasi. Dengan tubuh yang telah terluka dan kelelahan,
Ketiga sosok itu kini merasa tidak memiliki pilihan, lalu membuat perisai pertahanan. "Tuan, kami menyerah," teriaknya memohon, sambil menahan gempuran pedang yang terus merusak segel pertahanan yang mereka buat. "Saudara Ruo, mereka menyerah," ucap Dalurong. King Ruo mengibaskan tangannya pada perisai transparan, membuat serangan formasi pedang itu sedikit melemah. "Tetua Zun, Tetua Tong, apa pendapat kalian?" tanya King Ruo, membuat kedua tetua itu saling berpandangan. "Keputusannya kami serahkan sepenuhnya kepada penguasa muda," ucap Hua Zun. "Saudara Bai, Saudara Rong?" tanya King Ruo sambil mengitari pandangannya. "Karena mereka juga tidak merugikan kita, menurutku sebaiknya kita lepaskan saja," ucap Dalurong berpendapat. "Saudara Bai?" tanya King Ruo, menatap Heian Bai yang terlihat sedang berpikir. "Keputusannya aku serahkan sepenuhnya pada Saudara Ruo," ucap Heian Bai, diikuti anggukan Hua Zhen dan Murong Jianyu. "Baiklah," jawab King Ruo, lalu membuat segel tangan. Trar, ledakan petir muncul, membentuk tombak lalu melesat menyerang perisai pertahanan ketiga kultivator tersebut. Duar, tombak petir itu menghancurkan perisai pertahanan ketiga kultivator tersebut, membuat pedang formasi yang siap mencabut nyawa itu melesat bebas tanpa hambatan. Tus, bilah-bilah pedang itu menembus tubuh ketiga sosok yang ada di dalam perisai pertahanan itu. Buk, tubuh ketiga sosok itu roboh. "Saudara," ucap Dalurong merasa sedikit kecewa, membuat Heian Bai dan rombongannya terkejut heran. "Saudara Rong, apakah ada yang salah?" tanya King Ruo. "Saudara, bukankah mereka sudah menyerah? Lagi pula mereka juga tidak merugikan kita," jawab Dalurong berpendapat. King Ruo tersenyum santai. "Saudara Rong, aku tahu mereka memang tidak merugikan kita, itu karena mereka tidak dapat melewati segel perisai ini, tetapi jika mereka dapat melewati segel ini, maka akan lain ceritanya. Selain itu, aku tidak ingin membiarkan para pengecut seperti mereka untuk tetap hidup." "Maksud Saudara Ruo?" tanya Dalurong yang menginginkan penjelasan lebih. "Saudara Rong, mereka bahkan telah mengorbankan orang-orangnya yang sudah jelas tidak memiliki kemampuan untuk menerobos dan merusak segel mantra formasi ini. Bukankah ini sangat kejam? Dan aku sangat tidak menyukai orang seperti itu. Selain itu, jika mereka memang memiliki niat yang baik dan meminta pengampunan dari awal, maka aku akan melepaskannya. Tetapi mereka melakukannya di saat sudah tidak berdaya, tetapi masih berani melontarkan ancaman, dan aku adalah orang yang sangat membenci sikap seperti itu, karena itu adalah sikap pengkhianat dan pengecut," ucap King Ruo dengan tatapan serius membuat mereka yang ada di tempat itu bergidik. Dalurong yang memahami penjelasan King Ruo, akhirnya menganggukkan kepalanya. "Sepertinya aku harus lebih banyak belajar lagi. Aku bahkan tidak dapat menyimpulkan masalah dengan baik. Bagaimana bisa mereka tetap hidup sedangkan mereka sendiri telah mengorbankan orang-orangnya sendiri?" ucap Dalurong menatap King Ruo dengan hormat, membuat Hua Zun dan rombongannya terdiam. "Sungguh prinsip yang luar biasa. Alasan yang diucapkan oleh penguasa muda King Ruo bahkan tidak terpikirkan olehku," ucap Hua Zun berbicara pada Hua Tong melalui telepati. "Saudara Zun benar," ucap Hua Tong, menatap King Ruo dengan hormat. "Tetua Zun, apakah Anda mengenal kelompok sebelumnya?" tanya King Ruo. "Berdasarkan pakaian dan teknik bertarung, besar kemungkinannya mereka berasal dari klan Gongjian," jawab Hua Zun. "Penguasa muda tenang saja, klan Shen Gongjian adalah klan kecil, jadi jangan terlalu dipikirkan," ucap Hua Tong. "Tetua, bukan masalah besar atau kecil, tetapi berbahaya atau tidak," ucap King Ruo pelan, membuat Hua Zun dan Hua Tong terdiam. "Penguasa benar, walaupun Shen Gongjian adalah klan kecil, tetapi mereka juga memiliki latar belakang yang kuat," ucap Hua Tong. "Sepertinya kita harus segera pergi dari sini," ucap King Ruo lalu membuka segel perisai mantra formasi, mengambil senjata penyusun mantra, dan mutiara jiwa dewa kelima sosok kultivator semi-abadi tingkat 3 dan tingkat 4 yang telah terbunuh, dan membagikan pada Hua Tong, Hua Zun, Heian Bai, Dalurong, dan Hua Zhen, tetapi Hua Zhen menolak.
King Ruo memberikan pada Murong Jianyu, tetapi dia juga menolak. Baik, mutiara jiwa dewa ini aku ambil, tetapi jangan menolak senjata ini, ucap King Ruo lalu memberikan pedang penyusun mantra formasi pada mereka. Baik, jawab Heian Bai lalu meraih pedang tersebut dan membagikannya. Lalu bagaimana dengan ini, ucap King Ruo sambil menunjukkan cincin penyimpanan para kultivator tersebut. Hua Zun dan rombongannya menggelengkan kepalanya. Aku rasa yang kami dapatkan sebelumnya sudah lebih dari cukup, ucap Hua Zhen, diikuti anggukan Heian Bai dan yang lainnya. Baiklah, ucap King Ruo lalu menyimpan kelima cincin penyimpanan tersebut. Setelah Heian Bai selesai membagikan pedang penyusun mantra formasi yang ada di tangannya, Hua Zun lalu memimpin rombongan tersebut bergerak meninggalkan lorong gua. Sus, mereka bergerak meninggalkan tempat itu. Penguasa muda, ucap Hua Zun saat mereka tiba di depan mulut gua. King Ruo yang mengerti maksud Hua Zun, lalu dia menyegel mulut gua, serta puncak gunung bunga es. Tetua, apa ada lagi? Tanya King Ruo. Terima kasih penguasa muda. Aku rasa sudah cukup, jawab tetua Hua Zun, sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Lalu memimpin rombongan itu bergerak menuju kawasan hutan salju perbatasan utara. Di dalam kegelapan malam, King Ruo dan rombongannya bergerak meninggalkan kawasan gunung bunga es dengan santai, dengan tujuan supaya tidak menarik perhatian kelompok lain yang ada di kawasan gunung tersebut. 10 menit kemudian setelah King Ruo dan rombongannya pergi, satu pasukan klan Yin, yang terdiri dari 200 prajurit tingkat kultivator Kaisar Dewa, dan 5 kultivator semi-abadi tingkat 5, muncul dari persembunyiannya di atas puncak gunung bunga es. Segera tinggalkan tempat ini, ucap sang pemimpin dengan berhati-hati, yang telah memastikan situasi di tempat itu yang benar-benar aman untuk mereka. Namun pada saat mereka akan bergerak, tiba-tiba prajurit yang berada di barisan paling depan menabrak perisai transparan dan melempar tubuhnya. Duar, ledakan keras mengejutkan semua orang. Apa? Tempat ini disegel, teriak pemimpin kelompok tersebut terkejut. Tetua, bagaimana ini? Tanya para murid itu dengan panik. Serang, teriak sang pemimpin memberi perintah, sambil melepaskan pukulan. Duar, ledakan dahsyat di kegelapan malam itu menghadirkan cahaya yang terlihat dari jarak jauh, bahkan mengguncang puncak gunung tersebut. Dari jauh, King Ruo dan rombongannya yang melihat ledakan cahaya tersebut segera menghentikan pergerakannya. Saudara Ruo, itu, ucap Heian Bai. Saudara Bai, aku juga tidak tahu, jawab King Ruo yang juga tidak menyangka akan ada kelompok lain yang terkurung di dalam kawasan puncak gunung tersebut. Saudara Ruo, sebaiknya kita memeriksanya, ucap Heian Bai membawa King Ruo untuk memeriksa tempat itu. Baik, jawab King Ruo. Kami akan segera kembali, ucap Heian Bai, lalu bergerak bersama King Ruo memeriksa puncak gunung tersebut. Baik, jawab Dalurong dan rombongannya menatap kepergian King Ruo dan Heian Bai dengan penasaran. King Ruo dan Heian Bai melesat dengan kecepatan tinggi. Dalam waktu singkat, mereka akhirnya dapat melihat satu pasukan bertopeng perak yang sedang berusaha menghancurkan perisai transparan yang mengurung mereka. Saudara Bai, mereka, ucap King Ruo, lalu membuat segel tangan, menguatkan dan memperbaiki perisai transparan tersebut. Aku mengerti, jawab Heian Bai sambil mengeluarkan lencana giok, melaporkan keberadaan klan Yin pada pasukan jubah emas. Jadi saudara Ruo, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tunggu konfirmasi dari pasukan jubah emas, jawab King Ruo sambil terus melepaskan segel, mengunci seluruh kawasan, yang menganggap kemunculan klan Yin sebagai sebuah kebetulan yang menguntungkan. Baik, jawab Heian Bai, lalu memanggil Dalurong untuk membantu mereka menjaga segel formasi. Di tempat lain, Dalurong dan rombongannya yang sedang menunggu King Ruo dan Heian Bai, tiba-tiba mendapat panggilan dari Heian Bai untuk kembali ke Gunung Bunga Es. Tetua Zun, Tetua Tong, mereka adalah orang-orang dari klan Yin. Saudara Ruo dan Saudara Bai meminta kita untuk membantu mereka menjaga segel perisai, ucap Dalurong. Baik,
jawab Hua Zun lalu bergerak meninggalkan tempat itu, menuju kawasan puncak Gunung Bunga Es. Di atas puncak Gunung Bunga Es, pasukan klan Yin yang terkurung di dalam segel perisai transparan begitu terkejut saat bagian dinding perisai yang sebelumnya retak, kini pulih kembali. Itu berarti sosok yang menyegel tempat ini ada di luar perisai, ucap kultivator semi-abadi tingkat 5 yang memimpin kelompok tersebut. Tetua, lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya seorang prajurit. Tidak ada pilihan lain. Kita harus menghancurkan perisai transparan ini, karena berbicara pun percuma, mereka tidak akan melepaskan kita. Tetua, apakah kita akan menggunakan teknik terlarang? Tidak ada pilihan. Ini adalah segel kuno. Hanya ahli mantra formasi yang dapat melepaskan segelnya. Kalian bersiaplah. Setelah aku menghancurkan perisai segel ini, kalian harus segera pergi, ucap sosok itu. Baik tetua. Di atas langit, King Ruo dan rombongannya yang sedang menjaga segel dikejutkan dengan percakapan para pemimpin pasukan klan Yin tersebut. Saudara, tetua, kita harus pergi sekarang juga, ucap King Ruo dengan serius. Penguasa muda Ruo, ada apa? Tanya Hua Tong. Tetua mereka akan menggunakan teknik terlarang, jawab King Ruo. Maksud saudara Ruo? Tanya Hua Zhen penasaran. Sebaiknya kita pergi dulu, ucap King Ruo yang langsung bergegas pergi. Baik, jawab Hua Zhen lalu bergerak mengikuti King Ruo, lalu diikuti oleh Heian Bai dan rombongannya. Di dalam perisai transparan, ledakan aura gelap mulai muncul, menyelimuti tubuh tetua tersebut. Satu persatu para murid menembakkan kekuatan darah mereka pada sosok tersebut. Roar, tetua itu meraung bersamaan dengan perubahan teknik transformasinya, menjadi sosok berwajah tengkorak dengan api biru menyala di matanya. Ledakan aura semi-abadi tingkat 8 mengedar dari tubuhnya. Bajingan yang memaksaku melakukan hal ini akan aku jadikan umpan api, ucapnya dengan suara seraknya, sambil menghampar perisai transparan yang menyelimuti puncak Gunung Bunga Es. Duar, ledakan dahsyat itu langsung menghancurkan perisai transparan tersebut. 200 prajurit, beserta 4 kultivator semi-abadi tingkat 5 bergerak meninggalkan puncak gunung. Dari jauh, King Ruo dan rombongannya yang berada di tempat persembunyian, melihat sosok berwajah tengkorak dengan mata api biru muncul di antara kerumunan tersebut. Lihat, itu adalah teknik terlarang rahasia mereka, ucap King Ruo menjelaskan. Sangat kuat, kita semua bahkan bukan tandingannya, ucap Hua Zun menatap sosok bermata api biru tersebut dengan tubuh bergidik. Walaupun demikian, teknik tersebut memiliki kelemahan, ucap King Ruo. Maksud penguasa muda? Tanya Hua Zun. Aku pernah menghadapi semi-abadi tingkat 7 dengan tampilan seperti itu, jawab King Ruo, membuat Hua Tong dan Hua Zun ternganga. Di hadapan mereka, sosok itu meraung murka, mencari sosok yang menyegel tempat itu. Tapak hitam muncul, menyerang ke berbagai arah. Duar, ledakan dahsyat mengguncang seluruh kawasan puncak Gunung Bunga Es, dan menggetarkannya, membuat para kultivator tingkat rendah yang ada di sekitar gunung tersebut bergegas pergi. Benar-benar kekuatan yang sangat mengerikan, King Ruo membatin, saat melihat kawasan yang begitu indah sebelumnya, seketika kini menjadi porak-poranda tanpa sisa. Bajingan, tunjukkan wajahmu dan hadapi aku. Teriaknya murka, dan menyerang apa saja yang ada di hadapannya. Dari jauh, dari tempat persembunyian, King Ruo dan rombongannya dengan tenang menunggu teknik transformasi itu berakhir. Bajingan bangsaat, aku Yin Gan, jika kamu berani, hadapi aku. Teriak sosok itu memprovokasi King Ruo dan rombongannya. 15 menit kemudian, Yin Gan yang merasa telah ditipu karena harus menggunakan teknik terlarang yang mengorbankan tingkat kultivasinya begitu kesal, lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Saudara, tetua, tunggu di sini, ucap King Ruo, bergerak meninggalkan tempat itu, menjalankan rencana pribadinya, membuat Hua Zhen dan rombongannya begitu penasaran. Murong Jianyu yang merasa khawatir dengan keselamatan King Ruo,
hendak bergerak menyusul, namun langsung dihentikan oleh Heian Bai dan Dalurong. Saudara Jianyu, kehadiran saudara justru akan mempengaruhi pergerakan saudara Ruo, ucap Heian Bai mengingatkan. Tapi saudara, sosok itu adalah semi-abadi tingkat 8, ucapnya sambil menatap ke arah sosok King Ruo yang bergerak mengejar tetua klan Yin sebelumnya. Setelah kita bersama beberapa waktu, hingga saat ini, apakah saudara masih meragukannya? Tanya Dalurong, membuat Murong Jianyu menganggukkan kepalanya. Saudara benar, penguasa muda adalah orang yang penuh dengan perhitungan, jawab Murong Jianyu dengan sedikit lega. Di tempat lain, King Ruo terus bergerak, mengikuti sosok Yin Gan yang sedang meninggalkan kawasan Gunung Bunga Es. Sambil tetap menjaga jarak dan melindungi tubuhnya dengan perisai ilusi, King Ruo mulai dapat merasakan aura dari sosok Yin Gan yang mulai melemah. 15 km kemudian, kekuatan semi-abadi tingkat 8 dari tubuh Yin Gan benar-benar lenyap, berganti menjadi semi-abadi tingkat 2. Sus! King Ruo melesat dengan cepat, sambil melepaskan pukulan, dan menyegel seluruh kawasan itu dengan segel ilusi. Sus, tapak putih keemasan muncul dengan beruntun, melesat ke arah Yin Gan. Yin Gan yang benar-benar tidak menyadari kehadiran King Ruo begitu terkejut saat melihat tapak putih tersebut yang kini hanya berjarak berapa inci dari tubuhnya. Duar, ledakan dahsyat bergema dengan keras, saat tapak roh itu mengenai tubuhnya. Sus, boom, tubuh itu terlempar dengan ekstrim, menghantam pohon-pohon raksasa hingga menghantam permukaan es, hingga membentuk palungan sedalam puluhan meter. Rintihnya kesakitan, berusaha untuk berdiri mencari sosok yang menyerangnya. Pengecut, beraninya menyerang dengan diam-diam. Jika berani, tunjukkan wajahmu. Teriaknya murka, dengan tubuh yang masih terhuyung-huyung. Sus, King Ruo muncul di hadapannya, sambil melepaskan tinjuan pada wajahnya. Duar, pukulan mereka beradu, mendorong Yin Gan kembali, hingga puluhan meter. Teriaknya kesakitan saat telapak tangannya terkoyak, bahkan memunculkan tulang-tulangnya. Sus, King Ruo bergerak, tanpa memberikan kesempatan pada Yin Gan untuk memulihkan diri. Duar, pukulan mereka kembali beradu. Yin Gan yang belum sempat memulihkan tangan kanannya, menyambut pukulan King Ruo dengan tangan kirinya. Duar, kembali lagi dengan ledakan dahsyat bergema. Bajingan, siapa kamu sebenarnya? Ucapnya sambil merasakan kesakitan yang luar biasa pada tangan kirinya yang telah remuk. Aku adalah orang yang mengurung kalian di puncak Gunung Bunga Es sebelumnya, jawab King Ruo santai, membuat Yin Gan yang sudah begitu murka, kini benar-benar menjadi kalap. Teriaknya sambil bergerak menyerang. Sus, kedua telapak tangan Yin Gan berubah menjadi hitam, melepaskan ledakan aura gelap dan kekuatan beracun yang begitu kentara. Sus, King Ruo bergerak zigzag, menghindari setiap pukulan yang diarahkan padanya. Bajingan, apakah kamu hanya bisa menghindar seperti kodok? Teriak Yin Gan murka, dan terus memprovokasi King Ruo karena serangannya selalu mengenai kekosongan. King Ruo yang mendengar provokasi Yin Gan, terus bergerak dengan tersenyum santai. Apa kamu keong? Gerakanmu sangat lambat, bahkan menyentuh bajuku saja kamu tidak bisa, jawab King Ruo membalas memprovokasi tersebut. Yin Gan yang dari awal dalam kondisi tidak stabil akibat pengaruh teknik terlarang, kini benar-benar menjadi semakin kacau setelah terkena pukulan King Ruo. Selain itu, perbedaan tingkat kultivasi di antara mereka berdua, kini benar-benar menguntungkan King Ruo. Terlalu banyak bicara. Kamu hanyalah pengecut yang berani menyerang dengan diam-diam. Jika tidak karena caramu yang licik itu, kamu lemah. Ucap King Ruo memotong kata-katanya. Kamu, Yin Gan, jika kamu tidak lemah, lalu mengapa kamu menggunakan teknik terlarang? Bahkan kamu tidak menyadari keberadaanku, ucap King Ruo santai, sambil terus bergerak menghindari pukulan yang dilepaskan padanya. Terus-menerus menggunakan kekuatan puncaknya dalam kondisi tidak stabil itu, membuat Yin Gan mulai kelelahan. Yin Gan, jika kamu menyerah, aku akan membiarkan kamu tetap hidup,
ucap King Ruo santai. Kamu telah membuat keadaanku seperti ini, lalu meminta aku untuk menyerah, bukankah itu konyol? Jawabnya sambil terus berusaha untuk menyerang King Ruo. Konyol, itu jika kamu terbunuh sia-sia di tempat ini, ucap King Ruo santai. Jika kamu memang ingin melakukannya, maka silakan, ucapnya sengit, agar King Ruo mendekat padanya. Baiklah, jawab King Ruo sambil mengedarkan kekuatan semi-abadi tingkat 3 dari tubuhnya. Sus, sus. King Ruo bergerak dengan cepat mendekati sosok Yin Gan, sambil melepaskan pukulan tapak emas naga ilahi. Duar. Tinju keras itu beradu dengan tapak hitam beracun, mendorong Yin Gan hingga puluhan meter. Ah, rintihnya kesakitan, mencoba berdiri sambil menatap King Ruo yang ternyata tidak terpengaruh oleh serangan racun tingkat tingginya tersebut. Bagaimana mungkin, ucapnya panik. Sus. King Ruo muncul di hadapannya sambil melepaskan tinjuannya sekali lagi, yang dengan telak menghantam dadanya. Duar, pukulan keras itu melempar tubuhnya hingga menghantam batuan raksasa dan menghancurkannya. Bajingan, kakakmu ternyata seorang ahli racun, tetapi kamu menyerang kami, ucapnya terbata-bata, menahan rasa sakit di dadanya. Sus, rantai hitam keemasan muncul, dan melilit tubuh itu. Ark, teriaknya keras, sambil berusaha melepaskan lilitan rantai hitam keemasan tersebut. Yin Gan, apakah kamu yakin masih ingin melawan? Ucap King Ruo sambil menunjukkan kepalan tangannya, yang langsung membuat Yin Gan tertawa terbahak-bahak. Yin Gan, sepertinya kamu tidak takut padaku, ucap King Ruo sambil tersenyum santai. Bahkan jika kamu membunuhku, aku tidak akan takut, ucapnya sengit. Aku yakin kamu akan menarik kata-katamu itu, jawab King Ruo sambil menghampiri sosok Yin Gan yang tidak bisa berdiri karena lilitan rantai hitam keemasan tersebut. Trar, petir emas kehitaman muncul, menyelimuti tangan kanannya, membuat Yin Gan menegang. Terlambat, ucap King Ruo sambil meninju wajah Yin Gan yang masih tertutup topeng perak itu dengan bertubi-tubi. Duar, duar. Tinjuan itu menghancurkan topeng perak yang ada di wajahnya. Apa? King Ruo terkejut, melihat tampilan wajah asli Yin Gan, yang ternyata merupakan salah satu jenderal pasukan jubah emas yang bertugas di benteng perbatasan utara. Yin Gan yang tidak mengenal sosok King Ruo begitu heran sambil menahan rasa sakit di wajahnya yang begitu luar biasa. Sus, sus. Rantai jiwa muncul dan mulai melilit tubuhnya. Ark, bajingan, apa yang sedang kau lakukan padaku? Teriaknya sambil berusaha melawan serangan rantai jiwa. Jika bicara lagi, aku akan menguliti wajahmu itu, ucap King Ruo sambil meninju wajah itu, yang kini mulai tidak beraturan, membuyarkan kekuatan jiwa Yin Gan yang sedang berusaha menahan serangan rantai jiwa. Pada saat King Ruo sedang menghajar Yin Gan, tiba-tiba dirinya merasakan kekuatan lain bergerak mendekati tempat itu. Waktunya pergi. Batinnya lalu melempar sosok Yin Gan ke dalam dunia jiwa, lalu bergerak meninggalkan tempat itu. 2 menit kemudian setelah King Ruo pergi, 4 sosok bertopeng perak lainnya tiba di tempat itu, memeriksa sisa pertempuran yang terjadi antara King Ruo dan Yin Gan dengan seksama. Kita terlambat. Dengan aura gelap ini, aku yakin pasti yang bertempur di tempat ini sebelumnya adalah saudara Yin Gan. Benar, tapi dengan siapa dia bertarung? Pada saat keempat sosok itu sedang memeriksa kawasan itu, tiba-tiba mereka merasakan kekuatan yang lebih besar, bergerak mendekati tempat itu. Saudara, aura pasukan jubah emas. Bajingan. Mereka selalu saja muncul dan mengganggu. Jika saja kita menemukan gulungan itu, aku akan memimpin Shen Guoxiyin menyerang Kekaisaran Emas, dan membuat perang ini berlangsung selama 1000 tahun. Ucap sosok bertopeng perak itu dengan kesal sambil bergegas meninggalkan tempat itu. Di tempat lain, King Ruo yang telah mendapatkan buruannya, dengan tenang terus bergerak meninggalkan tempat itu, kembali menuju rombongannya yang sedang menunggu. Sus, King Ruo muncul di hadapan mereka. Saudara Ruo, ucap Heian Bai, menatap King Ruo dengan penuh selidik,
bahkan Dalurong dan yang lainnya juga melakukan hal yang sama. Saudara Bai, aku baik-baik saja, jawab King Ruo dengan santai. Setelah memastikan keadaan King Ruo, Hua Zun lalu memimpin rombongan itu, bergerak menuju kota Hua. Di dalam dunia jiwa, Yin Gan yang muncul di puncak gunung selatan dunia jiwa, begitu terkejut melihat pemandangan yang begitu luar biasa di hadapannya. Dengan keadaan tubuh yang masih terlilit rantai hitam, Yin Gan berusaha berdiri untuk memeriksa tempat itu. Oh tidak, ini pasti dunia jiwa. Ternyata sosok itu adalah orang yang memiliki tubuh tipe Kaisar Langit. Itu artinya ada sosok lain yang tinggal di dalam dunia jiwa ini, ucap Yin Gan panik. Baru saja Yin Gan menyadari hal itu, tiba-tiba dua kilatan cahaya bergerak mendekatinya. Sus, sus. Yuan Bai dan Yuan Hei muncul sambil mengayunkan tongkat emas yang ada di tangannya. Duar, duar, ledakan keras bergema, saat kedua tongkat emas itu menghantam tubuh Yin Gan dan melemparnya hingga ratusan meter ke arah barat. Arr, teriak Yin Gan murka, karena rantai jiwa yang mengikat kekuatan jiwanya, menekan kekuatannya untuk melakukan perlawanan, sehingga tubuh yang terlilit rantai hitam kemasan itu terus-menerus mendapat pukulan dari kedua kera raksasa tersebut, hingga akhirnya tiba di penjara barat. Kera bajingan, bunuh aku jika kalian berani, teriak Yin Gan dengan keras, memprovokasi Yuan Bai dan Yuan Hei. Baik, kami akan melakukannya, tetapi dengan perlahan, ucap Yuan Bai, lalu mulai menyiksa Yin Gan. Di luar dunia jiwa, King Ruo dan rombongannya terus bergerak meninggalkan hutan es perbatasan utara, bergerak menuju kota Hua. Di sepanjang jalan, mereka bergerak dengan tenang sambil berbincang-bincang santai. Tanpa terasa, menjelang pagi, mereka akhirnya tiba di perbatasan hutan teratai raksasa. Saudara Zen, tetua, sebaiknya kita memisahkan diri. Silakan saudara Hua Zen dan tetua mendahului. Aku, Jianyu, saudara Bai dan saudara Dalurong akan menyusul, ucap King Ruo. Baik, jawab Hua Zhen lalu meninggalkan mereka. Saudara Bai, saudara Rong, untuk menjeda waktu antara kita dan saudara Zhen, sebaiknya kita menunggu dan beristirahat di sini. Baik, jawab Heian Bai dan Dalurong, lalu mencari tempat duduk yang nyaman. Silakan penguasa, ucap Murong Jianyu, yang berada di belakang King Ruo menghamparkan tikar, yang dia ambil dari cincin penyimpanannya. Jianyu, terima kasih, ucap King Ruo, sambil membawa rombongan itu duduk di atas tikar tersebut. Suasana di tempat itu menjadi hening, King Ruo dan rombongannya dengan tenang mulai memulihkan diri dengan menyerap kristal jiwa abadi. 15 menit kemudian, King Ruo membuka matanya, menatap Murong Jianyu yang duduk di hadapannya dengan sikap hormat. Jenderal, bicaralah, ucap King Ruo dengan tenang. Aku ingin mengikuti dan melayani penguasa muda, ucap Jianyu dengan wajah serius. King Ruo tersenyum hangat. Lalu bagaimana dengan tugasmu sebagai seorang jenderal? Aku akan mengundurkan diri dan menyerahkan tugasku pada yang lain. Apakah Kekaisaran Emas memberikan kebebasan? Ucap King Ruo. Murong Jianyu menganggukkan kepalanya. Jianyu, itu tidak seperti yang kamu bayangkan. Seorang petinggi pasukan tiba-tiba mengundurkan diri, bahkan tanpa masalah sedikit pun, bukankah hal itu akan terlihat sangat aneh? Jika kamu menjadi penguasa, apa yang kamu pikirkan tentang hal itu? Tanya King Ruo membuat Murong Jianyu terdiam. King Ruo tersenyum ramah. Menjadi pelayan itu tidak harus selalu berada di sisi orang yang dilayani. Jianyu, aku ingin kamu tetap menjadi jenderal di penjara api Gunung Langit, untuk membantu orang-orang kita yang ditangkap secara tidak adil dan dipenjarakan di tempat itu, ucap King Ruo dengan wajah serius. Murong Jianyu yang masih terdiam memikirkan kata-kata King Ruo sebelumnya, akhirnya menganggukkan kepala. Tenanglah, suatu saat kita akan berjuang bersama, ucap King Ruo pelan. Maksud penguasa? Tanya Jianyu dengan penuh semangat. Aku ingin membangun kejayaan Sen Sandian Luo kembali. Pada saat masa itu tiba, aku ingin kamu berjuang di sisiku, jawab King Ruo sambil mengeluarkan sebilah pedang Sue Luo. Ambillah,
ucap King Ruo, dengan senyum ramah yang tulus. Penguasa muda, ini ucapnya menatap King Ruo dengan ragu. Sue Luo, itu adalah nama yang aku berikan pada pedang ini. Dengan menerima pedang ini, itu berarti kamu telah menjadi orangku. Baik penguasa, terima kasih, ucapnya sambil meraih pedang itu dengan tangan bergetar. Tidak hanya itu, King Ruo juga menyerahkan lencana giok hijau yang merupakan sarana komunikasi antara dirinya dan Murong Jianyu. Jika kamu mengalami suatu masalah ataupun hal yang bersifat penting lainnya, kabari aku. Terima kasih penguasa. Jianyu, ucap King Ruo pelan, sambil menunjukkan lencana emas burung phoenix, serta pedang langit biru. Penguasa, hamba, ucap Jianyu dengan mulut ternganga, menatap kedua benda suci klan Luo ada di hadapannya. Ini adalah rahasia kita berdua. Selain dirimu, hanya prajurit Zhao yang melihatnya, bahkan Jenderal Luo Xing juga belum mengetahui hal ini. Baik penguasa, jawabnya dengan perasaan bahagia. King Ruo dengan sengaja menunjukkan kedua benda suci itu dengan tujuan untuk mematahkan keraguan dan meyakinkan Murong Jianyu mengenai keberadaannya. Tetaplah bersikap seperti biasa, dan tingkatkan kekuatanmu, hingga panggilan untuk bergabung dalam pasukan tiba, ucap King Ruo dengan serius, membuat semangat Murong Jianyu benar-benar membara. Baik penguasa, jawabnya sambil menangkupkan tangannya dan berlutut di hadapan King Ruo. Dari jauh, Heian Bai dan Dalurong yang diam-diam mengamati, begitu sangat penasaran, namun mereka mengurungkan niatnya untuk mengganggu kebersamaan tersebut. 1 jam kemudian, King Ruo lalu mengakhiri perbincangannya bersama Murong Jianyu. Saudara Bai, saudara Rong, mari kita pergi, ucap King Ruo yang sudah mengubah tampilan wajahnya dengan menggunakan wajah Namu. Penguasa, tanya Murong Jianyu heran. Prajurit kota sebelumnya mengetahui identitasku sebagai orang klan Luo. Dan sangat aneh jika musuh klan Hua memasuki kota itu dengan bebas, dan itu akan menempatkan kita di bawah pengawasan. Baik, hamba mengerti, ucap Murong Jianyu dengan hormat, sedangkan Heian Bai dan Dalurong yang pernah melihat penyamaran itu sebelumnya hanya tersenyum santai. Baik, mari kita pergi, ucap King Ruo sambil bergerak meninggalkan tempat itu. Dengan tenang mereka terus bergerak melewati hutan teratai raksasa tersebut. 8 jam kemudian, mereka akhirnya melihat sebuah kota berbenteng. Samarkan tingkat kultivasi kalian, ucap King Ruo sambil terus mendekati gerbang kota. Sus, sus. Beberapa prajurit bergerak mendekati mereka. Tuan-tuan, tolong tunjukkan identitasnya, ucap prajurit tersebut dengan ramah. King Ruo lalu menunjukkan lencana klan Na, Dalurong menunjukkan lencana klan Dalu, Heian Bai menunjuk lencana klan Heian, dan Murong menunjukkan lencana klan Murong. Terima kasih tuan-tuan, ucap prajurit tersebut, mempersilakan King Ruo dan rombongannya memasuki kota. Setelah membayar biaya masuk, King Ruo lalu membawa rombongannya memasuki kota Hua. Kediaman Hua Zhen. Husan dan rombongannya begitu panik saat melihat Hua Zhen kembali tanpa King Ruo. Tuan muda Hua Zhen, di mana tuan kami? Tanya Husan dengan wajah serius. Hua Zhen yang memahami kekhawatiran Husan dan rombongannya tersebut tersenyum santai. Tenanglah, penguasa muda baik-baik saja, ucapnya sambil menjelaskan perjalanan singkat mereka yang berpisah di perbatasan hutan teratai raksasa. Setelah mendapatkan penjelasan dari Hua Zhen, Husan dan rombongannya lalu kembali melanjutkan pekerjaan mereka, diiringi tatapan hormat Hua Zhen. Sepertinya mereka adalah para pelayan pilihan, ucap Hua Zhen kagum, lalu kembali ke dalam ruangannya. Di jalanan kota Hua, saudara Ruo, apakah ini kediaman tuan muda Hua Zhen? Tanya Heian Bai heran saat melihat King Ruo membawa mereka singgah di sebuah restoran mewah di kota itu. Saudara Bai, kediaman saudara Hua Zhen masih jauh dari tempat ini, jawab King Ruo santai, dan tampak begitu senang. Maksud saudara Ruo, saudara Bai, kapan lagi kita bisa seperti ini, ucap King Ruo sambil membawa mereka memasuki halaman restoran mewah tersebut, membuat mereka akhirnya mengerti tujuan King Ruo.
Kedatangan mereka di tempat itu langsung disambut oleh para pelayan yang sedang berjaga hormat. "Tuan-tuan, selamat datang di restoran bunga manis," ucap pelayan dengan senyumnya yang ramah. "Nona, aku ingin ruangan khusus, makanan dan minuman terbaik," ucap King Ruo. "Mari tuan," ucap pelayan mengarahkan King Ruo dan rombongannya menuju lantai 7 yang merupakan lantai terakhir dari restoran tersebut. Di sepanjang jalan menuju lantai 7, beberapa pasang mata terus mengawasi pergerakan mereka, sehingga membuat Murong Jianyu merasa tidak senang. "Jianyu, biarkan saja," suara King Ruo terdengar dalam pikirannya. "Baik penguasa." King Ruo yakin bahwa sosok yang terus mengawasi pergerakan mereka di setiap lantai tersebut adalah para perampok yang berusaha menandai keberadaan mereka. Tidak lama kemudian, mereka akhirnya tiba di lantai 7 dan pelayan tersebut lalu mengarahkan mereka pada ruangan mewah yang secara khusus menghadap arah selatan, sehingga mereka dapat melihat pemandangan kota Hua yang indah tersebut dengan jelas. "Silakan tuan," ucap pelayan mempersilakan King Ruo dan rombongannya. "Terima kasih Nona," ucap King Ruo dengan ramah. Setelah King Ruo dan rombongannya memasuki ruangan, sang pelayan lalu menutup pintu ruangan dan meninggalkan tempat itu. Di dalam ruangan, King Ruo mengubah tampilan wajahnya, lalu duduk pada kursi, menatap kota Hua dengan santai. "Benar-benar tempat yang nyaman," ucap Heian Bai, sambil menikmati pemandangan yang ada di hadapan mereka dengan santai. "Saudara Bai, Saudara Rong, selain menikmati kebersamaan ini, aku juga ingin membicarakan sesuatu pada kalian," ucap King Ruo memulai percakapan. "Maksud Saudara Ruo?" tanya Heian Bai penasaran. "Aku ingin kerjasama saudara membantuku memperbaiki hubungan dengan Shen Guoshi Hua, serta membangun kekuatan mereka." "Apa?" ucap Heian Bai dan Dalurong terkejut, bahkan membuat Murong Jianyu sampai berdiri dari tempat duduknya, menatap King Ruo dengan lekat. King Ruo yang sudah menduga reaksi mereka akan seperti itu, tersenyum santai. "Apa pendapat kalian mengenai hal ini?" tanya King Ruo. "Penguasa muda, hamba tidak setuju," jawab Murong Jianyu dengan cepat. "Aku juga," ucap Heian Bai dengan serius. "Jika kalian tidak setuju, lalu bagaimana dengan Hua Zhen? Penguasa muda, itu adalah pengecualian, dan wajar jika kita membangun persaudaraan dengan semua orang, tetapi ingin membangun kekuatan Shen Guoshi Hua, bukankah itu terlalu berlebihan, mengingat bagaimana tindakan mereka saat itu yang terus-menerus pergi ke wilayah selatan membunuh orang-orang Shen Luo?" "Hamba tidak setuju dengan hal itu," jawab Murong Jianyu dengan tegas. "Jika aku menginginkannya bagaimana?" ucap King Ruo. Murong Jianyu terdiam, mendesah lalu menundukkan kepalanya. "Hamba akan mengikuti perintah penguasa muda," jawabnya dengan tidak rela. Dalurong dan Heian Bai bahkan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Namun pada saat King Ruo akan melanjutkan perkataannya, tiba-tiba pelayan mengetuk pintu ruangan. "Silakan," ucap King Ruo, mempersilakan dengan ramah. Tidak lama kemudian beberapa pelayan memasuki ruangan, membawa makanan dan minuman, lalu menatanya di atas meja. "Silakan tuan, selamat menikmati," ucap pelayan lalu meninggalkan ruangan itu. "Terima kasih Nona," ucap King Ruo dengan ramah. Setelah para pelayan itu pergi, ruangan itu menjadi hening. "Penguasa," ucap Murong Jianyu membuyarkan lamunan King Ruo. "Dari awal aku sudah tahu kalian pasti akan menolak rencanaku ini, tapi apakah kalian yakin aku dapat membangun kembali kekuatan Shen Luo dengan menggunakan kekuatan klan pelayan yang saat ini sudah tercerai-berai?" Ucapan King Ruo membuat Murong Jianyu yang bersikukuh menolak keinginan King Ruo terdiam. Tiba-tiba Dalurong yang sebelumnya terus terdiam, mengangkat tangannya untuk berbicara. "Saudara Ruo, tadi aku berusaha untuk memahami maksud dan tujuan saudara, dan aku akhirnya mengerti. Aku mendukung keinginan saudara," ucapnya dengan penuh semangat, membuat Heian Bai dan Murong Jianyu begitu penasaran. "Saudara Rong, maksud saudara?" tanya Heian Bai dengan heran. "Biar saudara Ruo yang akan menjelaskan," jawab Dalurong, lalu mengarahkan pandangannya pada King Ruo, yang tersenyum hangat padanya.
King Ruo menganggukkan kepalanya. Untuk membangun kekuatan Shen Luo, aku memerlukan kekuatan baru, tapi bukan berarti aku tidak memerlukan kekuatan klan pelayan. Jianyu, saudara Bai, menggunakan kekuatan pelayanan secara langsung itu terlalu berisiko, karena aku yakin Luo Liang pasti sudah menempatkan pengawasan pada mereka. Saudara Ruo benar, menurutku, menggunakan kekuatan lain yang berada di luar klan pelayanan merupakan cara yang efektif, ucap Dalurong, yang akhirnya membuka pikiran Murong Jianyu dan Heian Bai. Penguasa muda, hamba mengerti. Aku yakin Luo Liang tidak akan menyangka hal itu, apalagi selama ini mereka menganggap bahwa Shen Guoshi Hua adalah musuh Shen Luo Terah pertama, ucap Murong Jianyu dengan penuh semangat. Benar, ucap King Ruo dengan senyumnya yang hangat. Tapi penguasa, bagaimana jika Shen Guoshi Hua menolak? Untuk itulah aku membahas rencana ini, jawab King Ruo sambil menatap Heian Bai dan Dalurong yang masih terdiam. Saudara Ruo, aku masih belum mengerti alasan saudara membicarakan masalah yang sangat penting itu pada kami. Bukankah itu masalah? Heian Bai menjeda kata-katanya, menatap King Ruo dengan heran. Kalian adalah saudaraku, dan kalian harus tahu, ucap King Ruo dengan tulus, membuat Heian Bai dan Dalurong terdiam dalam haru. Saudara Ruo, ucap Heian Bai dengan wajah sumringah, menganggukkan kepalanya. Saudara Bai, saudara Rong, persaudaraan itu tidak selalu berhubungan dengan ikatan darah. Kita telah melewati pertempuran hidup dan mati, kita saling menolong satu sama lain. Saling mempercayai dan saling memberi, saling menghormati dan menghargai, dan itu bukanlah sekedar hubungan antar teman. Teman bisa saja berakhir menjadi lawan, tetapi ikatan saudara. Tidak ada yang ingin mencelakai dan melawan saudaranya sendiri, kecuali Luo Liang, ucap King Ruo sambil tertawa, membuat Heian Bai, Dalurong dan Murong Jianyu yang begitu serius ikut tertawa. Penguasa muda benar, dan Luo Liang bersiaplah, ucap Murong Jianyu sambil meninju tangannya. Saudara Ruo, aku mengerti. Lalu apa yang harus kami lakukan? Tanya Heian Bai dengan penuh semangat. Pertama, tetaplah berada di sisi Luo Xing. Kedua, aku perlu dukungan kalian dalam menghadapi para tetua Shen Guoshi Hua. Apa itu saja? Tanya Dalurong. Benar, bantu aku meyakinkan mereka. Jika kalian ingin ikut berperang di sisiku, aku juga tidak menolak, jawab King Ruo sambil tertawa. Sebagai saudara, tentu saja kami akan terlibat, ucap Dalurong dengan serius. Saudara, terima kasih, ucap King Ruo mengeluarkan arak rumput kristal, dan mulai menikmati hidangan yang telah tersedia di atas meja. Penguasa muda, apakah ini seperti sebuah kerjasama? Tanya Murong Jianyu di sela-sela menikmati makanannya. Benar, ini adalah sebuah kerjasama, yang harus saling menguntungkan, jawab King Ruo. Tapi bagaimana cara penguasa melakukannya? Tenanglah, serahkan saja hal itu padaku, jawab King Ruo santai, sambil menjelaskan tindakan yang akan mereka lakukan. Di tempat lain, Hua Zhen, Hua Sun dan Hua Tong tampak mulai khawatir, karena King Ruo dan rombongannya masih juga belum tiba. Tetua, apakah kita harus kembali dan memeriksanya? Aku khawatir akan terjadi kesalahpahaman antara kita dan para pelayannya, ucap Hua Zhen, menatap Husan, Yujeru dan Liong Hei yang tampak mondar-mandir di halaman istana kediamannya. Kita tidak bisa melakukan penyelidikan, karena hal itu justru akan menarik perhatian para pelayannya. Sebaiknya kita tunggu 1 jam lagi, ucap Hua Zun menenangkan. Baik, jawab Hua Zhen. Di restoran bunga manis, King Ruo dan rombongannya yang baru saja selesai menikmati makanan dan minuman di tempat itu, masih berbincang-bincang santai. Saudara Ruo, apa saudara sudah mengabari Hua Zhen? Tanya Heian Bai mengingatkan. King Ruo menggelengkan kepala, menyadari kesalahannya, lalu mengabari Husan bahwa dirinya sedang menuju kediaman Hua Zhen. Saudara Bai, saudara Rong, karena aku tidak memiliki lencana giok jiwa Hua Zhen, sepertinya kita harus mengakhiri kebersamaan di tempat ini. Benar, aku juga merasa tidak enak,
karena telah membuat saudara Hua Zhen menunggu, ucap Heian Bai. Baiklah, ucap King Ruo lalu membawa mereka meninggalkan ruangan itu. Setelah selesai melakukan pembayaran, King Ruo lalu membawa rombongannya meninggalkan tempat itu, melanjutkan perjalanan mereka menuju kediaman Hua Zhen. Baru beberapa langkah King Ruo meninggalkan halaman restoran. Kembali mereka merasakan beberapa pasang mata mengawasi pergerakan mereka. Penguasa, para tingkat rendah ini sangat menyebalkan, ucap Murong Jianyu merasa risih pada sosok yang mengintai pergerakan mereka tersebut. Mengapa bisa demikian? Tanya King Ruo. Mungkin mereka tidak berbahaya bagi kita, tetapi itu akan berbahaya bagi para kultivator tingkat rendah yang tidak beruntung. Aku mengerti. Apakah kamu ingin memberi mereka pelajaran? Tanya King Ruo. Penguasa, apakah boleh? Tentu saja. Lagi pula kita sudah berada di luar restoran, tapi lakukan dengan baik, jawab King Ruo, membuat Murong Jianyu bersemangat. Baik penguasa, ucapnya lalu memisahkan diri. Setelah Murong Jianyu pergi, King Ruo lalu melanjutkan perjalanannya. Saudara Ruo, apakah tidak berbahaya membiarkan saudara Jianyu membuat masalah di kota ini? Tanya Heian Bai. Itu bukan masalah. Saudara Bai, tenanglah. Aku ingin melihat bagaimana dia melakukannya, jawab King Ruo santai. Baiklah, ucap Heian Bai. Tidak lama kemudian, King Ruo dan rombongannya tiba di kediaman Hua Zhen, menatap sosok tuan muda itu yang sedang mondar-mandir. Saudara Zhen, maaf membuat Anda menunggu, ucap King Ruo dengan ramah. Saudara Ruo, di mana saudara Jianyu? Tanya Hua Zhen menyambut kedatangan King Ruo dengan heran, sambil membawa mereka masuk ke dalam kediamannya. Jianyu sedang ada sedikit urusan, jawab King Ruo dengan tenang. Apakah dia baik-baik saja? Tentu saja. Apa kami terlihat sedang ada masalah? Tanya King Ruo, dengan senyumnya yang ramah. Syukurlah, aku takut terjadi sesuatu dengan saudara, jawabnya sambil memanggil pelayan untuk membawa King Ruo dan rombongannya untuk beristirahat, namun King Ruo menolak. Saudara Zhen, ada hal penting yang ingin segera aku bicarakan, ucap King Ruo. Oh, baik, jawab Hua Zhen lalu membawa King Ruo dan rombongannya menuju aula utama kediamannya. Aula kediaman Hua Zhen, Hua Zun, Hua Tong dan 5 tetua lainnya sedang berbincang-bincang santai. Saudara Zun, bagaimana perjalanan singkat kalian di kawasan gurun perbatasan utara? Tanya salah satu tetua dengan penasaran. Saudara Kai, ini adalah perjalanan singkat yang sangat menyenangkan, jawab Hua Zun dengan penuh semangat, sambil menceritakan keberhasilan mereka dalam mendapatkan beberapa sumber daya bahkan menaikkan tingkat kultivasi Hua Zhen menjadi semi-abadi tingkat 4. Benar-benar perjalanan singkat yang luar biasa. Dengan sumber daya yang kita miliki, menaikkan tingkat kultivasinya adalah sesuatu yang sangat sulit, tetapi kalian dapat melakukannya, ucap Hua Kai menanggapi. Benar, ini semua karena penguasa muda King Ruo, ucap Hua Tong dengan bangga. Saudara Tong, seperti apakah sosok penguasa muda King Ruo ini? Tanya Hua Kai. Saudara Kai, sebentar lagi orangnya akan tiba, namun aku juga tidak tahu, apakah kita bisa menemuinya, jawab Hua Tong. Maksud saudara Tong, saudara Kai, penguasa muda King Ruo baru saja kembali dari hutan perbatasan utara, siapa tahu dia ingin beristirahat, dan kita. Hua Tong menghentikan kata-katanya, saat dirinya melihat Hua Zhen dan beberapa sosok memasuki ruangan. Tuan muda, penguasa muda, ucap Hua Tong dan Hua Zun menyambut kedatangan King Ruo dan rombongannya dengan hormat, sambil mempersilakan mereka duduk. Jenderal Bai, Jenderal Rong, di mana Jenderal Jianyu? Tanya Hua Zun menatap kedua jenderal itu dengan heran. Jenderal Jianyu sedang ada sedikit urusan, jawab Heian Bai. Penguasa muda King Ruo, ini adalah tetua Hua Kai, Hua Ding, Hua Zi, Hua Hai, dan Hua Gong, ucap Hua Zhen memperkenalkan kelima sosok tersebut. Hormat pada para tetua, ucap King Ruo sambil berdiri dan menangkupkan tangannya dengan hormat. Penguasa muda, ucap para tetua tersebut sambil berdiri dan menangkupkan tangannya dengan hormat.
Tidak lama kemudian beberapa pelayan memasuki ruangan, menghidangkan makanan dan minuman. Setelah para pelayan itu pergi, Hua Zhen kembali melanjutkan pembicaraan mereka. "Saudara Ruo," ucap Hua Zhen menatap King Ruo dengan penuh arti. King Ruo yang mengerti maksud Hua Zhen menganggukkan kepalanya. "Saudara Zhen, apakah masih ada tetua lainnya?" tanya King Ruo membuat Hua Kai dan rombongannya begitu penasaran. Hua Zhen menggelengkan kepalanya. "Saudara Ruo, kediaman kami hanya memiliki 7 tetua. Apakah saudara Ruo perlu kehadiran saudaraku yang lainnya?" King Ruo menggelengkan kepalanya. "Aku rasa ini sudah cukup," ucapnya sambil menatap Hua Zun dan rombongannya yang begitu tegang karena rasa penasaran. "Para tetua, aku ingin kalian membawaku menemui Patriark Shen Guoshi Hua," ucap King Ruo dengan serius. "Apa?" Hua Zun dan rombongannya terkejut. "Penguasa muda, maksud Anda?" tanya Hua Kai menatap King Ruo dengan serius. "Tetua Hua Kai, apakah ada yang salah dengan niatku?" ucap King Ruo dengan heran. "Penguasa muda, ada pertentangan di antara kami dengan sang patriark," ucap Hua Kai pelan. King Ruo tersenyum ramah. "Justru karena alasan itu aku ingin menemuinya," jawab King Ruo membuat Hua Kai dan semua orang yang ada di dalam ruangan itu terdiam. "Penguasa muda, apakah Anda yakin?" tanya Hua Zun dengan wajah serius. "Tetua, apa aku terlihat bercanda? Sampai kapan kalian hidup dalam penindasan ini? Jika kalian menolak, maka aku juga tidak bisa memaksa." Tiba-tiba ruangan itu menjadi hening. Tampak keraguan dan kebingungan dari wajah mereka, terutama Hua Zhen, yang masih terlihat mencoba menerka tujuan King Ruo. "Pertanyaanku sederhana, apa para tetua bersedia atau tidak?" tanya King Ruo sekali lagi, membuyarkan lamunan mereka. "Saudara Ruo, aku bersedia," ucap Hua Zhen, sambil mengarahkan pandangannya pada para tetua yang terlihat masih ragu. "Jika Tuan Muda setuju, maka aku juga demikian," ucap Hua Zun. "Lalu bagaimana dengan saudara yang lain?" tanya Hua Zun. Hua Kai dan rombongannya yang masih terlihat ragu itu akhirnya menganggukkan kepalanya. "Baik, terima kasih," ucap King Ruo. "Saudara Ruo, kapan kita akan menemui mereka?" tanya Hua Zhen. "Karena ini sudah malam, sebaiknya kita lakukan besok pagi saja," jawab King Ruo. "Baik, saudara Ruo, untuk pertemuan besok pagi, apa yang harus kami lakukan?" tanya Hua Zhen. "Aku hanya perlu saudara, dan para tetua hadir dalam pertemuan itu. Selebihnya, serahkan semuanya padaku," jawab King Ruo dengan serius. "Baik," jawab Hua Zhen. "Saudara Hua Zhen, aku juga ingin dalam pertemuan besok pagi, Putri Hua Diu harus diikutkan," ucap King Ruo. "Tapi saudara," jawabnya dengan wajah ragu. Bahkan Hua Kai dan rombongannya begitu terkejut. "Saudara Zhen, ada apa?" "Aku yakin saudariku tidak akan pernah mau," ucapnya dengan wajah serius. King Ruo tersenyum ramah. "Saudara bahkan belum berbicara padanya, lalu bagaimana saudara tahu?" Hua Zhen senyum-senyum sendiri. "Saudara Ruo benar. Baik, besok sebelum pergi, aku akan mengabarinya." "Terima kasih saudara," ucap King Ruo. Setelah membicarakan banyak hal, menjelang tengah malam, Hua Zhen membubarkan pertemuan itu, lalu meminta beberapa pelayan mengarahkan King Ruo dan rombongannya menuju ruangan khusus yang digunakan untuk beristirahat. Namun pada saat mereka akan meninggalkan ruangan itu, Murong Jianyu memasuki ruangan bersama seorang prajurit. "Penguasa, Tuan Muda, para tetua," ucapnya ramah, sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Pada saat dirinya hendak melaporkan pekerjaannya, King Ruo dengan segera menghentikan tindakannya. "Nanti saja," suara King Ruo berbicara terdengar dalam pikirannya. "Baik penguasa," jawabnya berusaha menyembunyikan keterkejutannya. "Saudara Jianyu, selamat datang," ucap Hua Zhen mempersilahkan untuk duduk, namun dengan segera dicegah olehnya. "Saudara Zhen, terima kasih sebelumnya," ucap Jianyu menatap Hua Zhen dengan penuh arti, apalagi saat melihat King Ruo dan semua orang yang sudah berdiri dan hendak pergi. "Saudara Zhen,
apakah boleh aku meminta tempat untuk beristirahat, ucapnya pelan. Hua Zhen menganggukkan kepalanya. Tentu saja, jawab Hua Zhen. Terima kasih saudara, ucap Murong Jianyu dengan senyumnya yang ramah. Saudara Zhen, para tetua, aku pergi dulu, ucap King Ruo dengan hormat. Saudara Ruo, selamat beristirahat, ucap Hua Zhen, sambil menangkupkan tangannya dengan hormat, lalu memanggil pelayan untuk membawa King Ruo dan rombongannya, mengarahkan mereka menuju ruangannya. Setelah King Ruo dan rombongannya benar-benar pergi, Hua Zhen lalu meminta para tetua itu untuk tidak pergi, dan melanjutkan pembicaraan rahasia mereka. Di tempat lain, King Ruo yang ditemani Murong Jianyu, meninggalkan aula utama kediaman Hua Zhen dengan santai. Sambil berbincang-bincang, mereka terus bergerak mengikuti pelayan yang mengarahkannya. Jianyu, ikut aku sebentar, ucap King Ruo. Baik penguasa. Tidak lama kemudian, mereka akhirnya tiba di ruangan King Ruo. Tuan silakan, ucap sang pelayan dengan hormat sambil membuka pintu dan mempersilahkan King Ruo. Baik pelayan, terima kasih, jawab King Ruo ramah. Tuan, lalu bagaimana dengan Jenderal Murong Jianyu, apa mau diantar sekarang atau bagaimana? Tanya pelayan. Pelayan, aku ada sedikit urusan. Setelah urusan kami selesai, aku akan mencari Anda, jawab Murong Jianyu menjelaskan. Baik Jenderal, ucap sang pelayan. Setelah King Ruo dan Murong Jianyu memasuki ruangan, pelayan tersebut lalu meninggalkan tempat itu. Di dalam ruangan, King Ruo dan Murong Jianyu duduk pada kursi yang tersedia di dalam ruangan itu dengan santai. Setelah mengirim pesan pada Husan dan rombongan untuk mengawasi pergerakan para tetua di kediaman Hua Zhen, dan menyegel ruangan itu, King Ruo lalu meminta Murong Jianyu untuk melaporkan pekerjaannya. Jianyu, bagaimana pekerjaanmu sebelumnya? Penguasa, para pengintai itu adalah para tuan muda klan Hua, dari kediaman lain. Lalu apa tujuan mereka melakukan hal itu? Tanya King Ruo. Mengawasi pergerakan semua orang yang ada di kota Hua, dan pekerjaan mereka itu seperti sebuah kewajiban. Lalu apa kamu menangkap dan menahan mereka? Murong Jianyu menggelengkan kepalanya. Aku melepaskan mereka. Syukurlah, ucap King Ruo sambil mengeluarkan arak rumput kristal, dan melanjutkan perbincangan mereka. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.